Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah kewirausahaan minggu kedua. Pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik dan faktor risiko dalam kewirausahaan. Capaian pembelajaran, setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan siapa sebenarnya wirausahawan, menjelaskan sumber informasi dalam mempelajari kewirausahaan, menjelaskan ciri-ciri wirausahawan, menjelaskan sisi gelap wirausahawan, menjelaskan motivasi wirausahawan. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khususnya modul 2 dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Silakan bisa dilihat panduan bacaan pada RAT. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutoran Anda. Selamat belajar! Rekan mahasiswa, adapun penyebab atau faktor dari resiko usaha antara lain pertama ekonomi, disebabkan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua adalah geografis, ini bisa disebabkan karena ketidakpastian alam dan yang ketiga adalah kegagalan manusia itu sendiri, disebabkan oleh ketidakpastian manusia. Saudara mahasiswa, di sini kita akan coba mengenal resiko usaha, jenis, penyebab, dan cara identifikasinya. Jenis-jenis resiko usaha antara lain yang pertama, resiko perusahaan, yaitu resiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Yang kedua adalah resiko keuangan atau finansial, yaitu resiko yang akan berdampak pada aspek finansial suatu perusahaan. Ketiga merupakan resiko operasional, yaitu resiko yang muncul akibat penyimpangan dalam prosedur teknis sehingga terjadinya kesalahan. Selanjutnya adalah resiko pemasaran, yaitu kesalahan dalam strategi pemasaran sehingga mengakibatkan omset yang menurun. Terakhir yaitu resiko pasar, yaitu resiko yang timbul karena terjadinya perubahan dari perkembangan dalam pasar seperti perubahan gaya hidup konsumen atau munculnya kompetitor. Di sini kita akan bicarakan tentang klasifikasi usaha berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu resiko murni, tingkat kepastian adanya kerugian terbilang besar. Contohnya seperti bencana alam. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko ini disebabkan karena keputusan atau tindakan yang tidak diperhitungkan dengan matang sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan. Misalnya hutang perusahaan. Kemudian yang ketiga, resiko fundamental, yaitu klasifikasi resiko usaha yang ditanggung sendiri oleh pihak internal tanpa bisa dilimpahkan ke pihak yang lain. Ada resiko khusus, berawal dari peristiwa yang tidak bisa dikendalikan dan bisa dimaklumi. Contohnya kebakaran. Terakhir adalah klasifikasi usaha berdasarkan sifat, yaitu dinamis. Risiko usaha yang muncul akibat perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi. Contohnya seperti perusahaan yang mengalami kemerosotan karena tidak mampu beradaptasi di zaman digital. Sekarang coba kita cermati klasifikasi risiko usaha berdasarkan perpindahannya. Ini bisa dibagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama yaitu risiko yang dapat dipindahkan, yaitu risiko yang kerugiannya bisa dipindahkan kepada pihak lain, contohnya seperti asuransi. Kemudian yang kedua adalah risiko yang tidak bisa dipindahkan, yaitu risiko yang tidak bisa dipindahkan kerugiannya kepada pihak lain, sehingga perusahaanlah yang harus menanggung kerugian tersebut. Contohnya seperti produk yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dijual atau yang biasa kita sebut sebagai produk gagal. Berikut adalah risiko berdasarkan dari sumber. Yang pertama yaitu risiko internal. Timbul akibat kesalahan dalam internal perusahaan, contohnya seperti kerusakan operasional atau kebocoran data perusahaan. Yang kedua yaitu risiko eksternal, disebabkan oleh pihak eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, contohnya seperti pencurian, perubahan kebijakan pemerintah, atau bencana alam. Cara mengidentifikasi risiko usaha, yang pertama dengan cara menyusun rencana bisnis dengan penuh perhitungan. Bisa menggunakan analisis SWOT, melihat segala sesuatu dari banyak perspektif. Kemudian kita mesti memperhatikan kualitas produk, bisa merencanakan strategi mitigasi masalah. Di sini kita akan belajar tentang manajemen risiko. Kemudian kita coba temukan partner yang tepat, taat hukum ini yang paling penting.
dan evaluasi kinerja di setiap periode anggaran. Baik, demikian salam sapa pagi hari ini ya, dan mahasiswa bisa melanjutkan ke materi tentang memasuki era ekonomi berbasis kewirausahaan di link YouTube yang ada di lampiran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat beraktivitas.